Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan update ya untuk pertanyaan teman-teman yang biasanya banyak ditanyakan kepada saya ya. Kapan alt season itu akan segera dimulai? Mungkin saya akan coba kasih pencerahan sama teman-teman sedikit ya. Dalam satu video ini kita akan bahas secara khusus ya beberapa indikator yang memang saya gunakan untuk melihat altcoin season itu akan segera terjadi atau tidak seperti itu. Jadi sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu bahwa kita ada grup Discord yang secara free teman-teman bisa join ya. Cukup klik link yang ada di pin komen. Di situ sudah saya sertakan untuk link joinnya. Jadi itu aja. Kita lihat ya untuk altcoin ini yang sekarang uh, pergerakannya ini cenderung minus ya. Per video ini dibuat kita lihat minus rata-rata sekitar 5% sampai 10%. Ini ada yang 9, ada yang 5, ada yang 3, 2, ya rata-rata gak terlalu terpengaruh ya, sekitar ya 5 sampai 10 lah kita bisa ambil average ya untuk altcoin-nya. Tapi biasanya 5% minus ini banyak foto dari teman-teman itu yang juga lumayan tergerus ya, biasanya minus sekitar 15%, ada yang 10% dari total investasi teman-teman. Jadi kita akan coba lihat ya untuk indikator yang biasa saya lihat untuk melihat altcoin season itu biasanya terletak pada total 3. Kenapa kok total 3 ini saya perhatikan ya? Karena total 3 ini merupakan representasi dari money flow yang terjadi di semua altcoin kecuali Ethereum dan Bitcoin. Jadi altcoin yang teman-teman punya semua itu money flow-nya itu direpresentasi oleh total 3 ini. Jadi biasanya ini akan saya lihat dari time frame weekly ke daily ya. Biasanya saya memakai dua time frame tersebut. Dan memang ya seperti yang sudah kita bahas dari lama untuk di weekly time frame, untuk total 3 ini berada dalam area krusial ya atau support dan resisten. Kita lihat di sini merupakan area support, ini resisten, dan sekarang kita sedang proses untuk retest di sana ya. Dan hal yang lucu yang teman-teman bisa lihat ketika total 3 ini retest selama berminggu-minggu di area weekly time frame ya, yang sudah kita bahas ini 640 ini sudah saya bahas dari lama ya, ketika dia drop momen perang Irak kemarin ya di 8 April kemarin ini kita lihat ya, dia itu tidak pernah closing di bawah area 640 ya. Kita lihat dia selalu bertahan di sana. Ini ada satu reason juga kan, kenapa kok dia selalu mempertahankan area 640 miliar dolar. Kok ini cuma bentuk buntut-buntut aja di sini ya, kok nggak pernah drop di bawah sana. Nah, reasonnya ya karena itu tadi, ini merupakan area flipping account-nya. Jadi area perbatasan antara support dan resisten seperti itu. Tapi memang kita lihat semenjak dia konsolidasi di sana, memang kita nggak melihat ini adanya breakout juga. Dia cuma konsolidasi saja di range area support dan resisten yang cukup terbatas seperti itu. Jadi ya biasanya di sini building order ya, momen-momen kita memang sedang dalam fase terkena koreksi seperti itu dari altcoin portofolio kita, apalagi teman-teman yang belinya di sekitar 780 miliar dolar, ini pasti kena drawdown sekitar ya 15-20 minimal ya, 15-20% itu minimal kita kena drawdown di sana. Jadi ini hal yang cukup lumrah, dan pertanyaannya kapan ya? Ya kita pantau aja untuk total 3 ini apa berhasil untuk breakout ya, atau at least dia bisa take out dari area high yang ada di sekitar 730 miliar dolar. Ini menjadi area pantauan saya, teman-teman bisa juga lihat total 3 ini apakah bisa pelan-pelan naik reclaim area 730. Kalau ini bisa terjadi, maka kita akan lihat soon or later total 3 ini akan segera mengejar area 825 sebagai area target selanjutnya, which is itu merupakan high yang lebih tinggi daripada di bulan Maret kemarin ya. Kita lihat momentum bull run kemarin itu kan berada di area 780 sebagai area topnya, dan ketika dia mengejar 825 most likely dari portofolio kita itu akan ya sedikit recovery lah ya. Mungkin kita masih ada minus ya beberapa altcoin yang memang pergerakannya nggak terlalu kuat, mungkin kita minus sekitar 15-20 bahkan 25% saja dari yang sebelumnya mungkin minus 60-70%. Itu aja sih. Lalu saya ingin coba tambahkan satu indikator ya. Ya, ini moving average biasa ya. Kita lihat dari moving average weekly. Ini saya pakai moving average 9. Ini memang kita sedang sideways ya. Moving average ya ini sedang berbentuk pattern datar ya. Datar ini merupakan area sideways yang memang kita masih konsolidasi di dalamnya. Jadi ini masih mengkonfirmasi kita juga bahwa sebenarnya kita ini masih dalam fase untuk building order atau konsolidasi seperti itu.
Kalau kita tambahkan lagi moving average 90, ini pun juga sama ya, kita masih dalam satu range konsolidasi juga ya. Jadi moving average-nya juga masih berkata sama, tak perlu kita masukkan juga sebenarnya. Tapi kalau teman-teman bisa aware ya, di sini ada satu pattern konsolidasi juga ya yang teman-teman bisa lihat. Ini merupakan channel ya. Biasanya channel ini menandakan bahwa pergerakan market itu nggak terlalu kuat ya, atau kenaikan momentum yang terjadi di altcoin itu nggak terlalu kuat sebenarnya secara keseluruhan dari altcoin-nya. Dan ini juga bisa membawa dampak yang cukup signifikan ya. Jadi memang kita lihat nanti untuk altcoin-nya mungkin akan cenderung sideways atau terkoreksi ketika Bitcoin nanti akan pumping. Apalagi kalau ditambahi oleh Bitcoin dominance-nya yang masih naik, ini akan juga membuat altcoin kita akan terbleeding lebih parah lagi. Tapi ini hal yang cukup lumrah ya. Biasanya memang Bitcoin itu akan jalan dulu ya, kalau dia mau all time high dia akan all time high dulu, setelah itu diikuti oleh Ethereum yang tanda-tandanya juga sudah mulai terlihat ya semenjak ETF approval. Kita lihat ini juga sudah mulai overlap daripada Bitcoin ya, meskipun sekarang ini kan sedang masuk dalam fase koreksinya. Jadi ya sabar-sabar dulu aja untuk saat ini. Tapi kalau kita lihat juga di sini sebenarnya juga ada painan yang teman-teman bisa coba lihat ya. Market itu cenderung tersideways. Ketika dia kena area resisten, mungkin dia akan nge-squeeze dulu sebelum dia pecah ke atas. Ini juga bisa salah satu skenario yang mungkin terjadi, dia membentuk bullish painan sebelum kembali melanjutkan kenaikannya. Seperti itu mungkin teman-teman bisa pantau ya, apa yang saya pantau, yang biasa saya lihat setiap hari dari total 3, dan ini biasa saya update juga di grup di Discord community. Jadi teman-teman bisa join untuk bisa dapatkan untuk flow atau pergerakan dari total 3-nya seperti apa. Lalu indikator kedua yang nggak kalah penting itu biasanya dari dominance. Ini biasa juga sering saya update ya setiap hari di Discord maupun di video Bitcoin Ethereum. Kenapa sih kok Bitcoin dominance? Ini sering saya update karena dominance Bitcoin ini mewakili 100% dari money flow yang terjadi di cryptocurrency. Jadi ini lebih besar lagi. Jadi ketika market crypto keseluruhan itu ada 1 triliun ya, 1 triliun dolar, dominance-nya ini 55%, jadi 550 miliarnya itu masuk di Bitcoin. 450 baru dibagi ke Ethereum dan kawan-kawan. Jadi dominance ini cukup penting juga untuk kita bisa lihat sama-sama. Gitu. Jadi target kita 58 ini maksimal ya, dan sekarang target terdekat di 56. Ya teman-teman bisa lihat ya, kalau dominance ini turun kemarin, ini akan jadi angin segar untuk altcoin, dan juga sebaliknya ya. Kalau dominance naik ke atas dari 54 ke 56, altcoin yang terjadi ya teman-teman bisa lihat dia bleeding juga ke bawah seperti itu. Jadi ini biasanya cukup kontrarian dengan yang terjadi di altcoin. Jadi ketika Bitcoin dominance-nya hijau, altcoin-nya itu akan merah. Dan begitu juga sebaliknya, ketika Bitcoin dominance-nya drop ke bawah, altcoin itu akan mendapatkan money flow yang cukup signifikan seperti itu. Jadi dua indikator tersebut biasa teman-teman coba pantau ya, dan semoga teman-teman juga nggak bingung lagi ya kapan untuk altcoin season itu akan segera dimulai. Dan menurut saya momen-momen ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi momen bottoming ya, atau akumulasi terakhir yang mungkin terjadi di altcoin. Jadi teman-teman yang punya high conviction di altcoin yang sudah teman-teman pilih, teman-teman bisa mulai tambah exposure-nya atau tambah muatannya di sana. Jadi diskon seperti ini atau momen kenaikan yang terjadi ya maksimal di 58 ini mungkin akan terjadi sekali, dan setelah itu dia akan drop dengan sangat cepat. Dan ketika dia drop ke bawah, teman-teman nggak akan punya kesempatan lagi yang seperti saya bilang berkali-kali ya di beberapa live maupun di video, teman-teman nggak akan punya exposure atau kesempatan untuk tambah muatan ya. Karena kalau penurunannya seperti ini ya, ini weekly time frame ya, dia turunnya deras ke bawah. Ini biasanya dari 71 langsung drop ke 40, ini 30% ke bawah, ini altcoin akan terbang gila-gilaan. Bisa naiknya sehari 40-50% seperti yang sudah sering saya bahas gitu. Buat teman-teman yang memang masih dalam fase awal ya, fase pertama kali mengalami bull run momentum, teman-teman bisa consider momen-momen sekarang ini sebagai momen range akumulasi yang paling baik ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang satu, dari dominance-nya itu masih terus mengalami kenaikan dan altcoin akan terkoreksi. Yang kedua, kita melihat di sini proses kenaikan dari dominance Bitcoin ini sudah makin lama makin terbatas sekali ya. Kita lihat sangat-sangat terbatas untuk kenaikannya, dan soon kita pasti akan melihat rising wedge ini akan jebol ke bawah gitu. Target minimum ya dari rising wedge-nya ya otomatis kita lihat di demand selanjutnya di sekitar 50%. Seperti itu.
Kita lihat juga dari momen RSI-nya pun ini masih dalam fase penguatan yang sangat signifikan ya, masih bermain di atas 50 dengan cukup konsisten. Masih belum ada tanda-tanda altcoin season akan segera dimulai seperti itu. Tapi kalau kita tunggu indikator ini cukup lagging ya, karena indikator itu kan sifatnya harga bergerak dulu baru indikator itu mengikuti. Jadi ketika indikator sudah bermain di bawah 50, mungkin altcoin sudah naik 30% dari harga sekarang. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih, teman-teman mau tunggu konfirmasi 30% atau teman-teman bisa spare untuk waktu cicil seperti sekarang ini, teman-teman bisa tentukan sendiri. Seperti itu aja ya yang bisa saya bahas dari pergerakan altcoin, kapan altcoin season akan dimulai. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui kapan altcoin season itu akan dimulai dan nggak sering tanya-tanya lagi juga ya ke saya seperti itu. Karena banyak yang DM dan saya nggak bisa jawab satu-satu, jadi saya buatkan aja satu video tambahan. Sebelumnya sudah pernah saya buatkan video sih, tapi saya coba buatkan ulang aja biar teman-teman bisa refresh lagi untuk ilmunya seperti itu. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.